Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama 1 minggu ini, dari Senin sampai Sabtu, kita memiliki tema besar dari Injil Lukas bab 12. Injil Lukas bab 12 itu berisi tentang pengajaran Yesus tentang harta surgawi dan harta hidup kekal. Maka apabila Anda mempunyai waktu dari hari Senin sampai Sabtu ini, saya mengajak Anda untuk mengadakan retret kecil, renungan-renungan kecil setiap hari dari Injil Lukas bab 12, di mana Yesus secara khusus mengajar para muridnya tentang harta surgawi, harta hidup kekal. Karena itulah harta yang diwariskan secara khusus kepada para rasul dan kemudian diwariskan kepada kita. Maka sekali lagi, apabila Anda mempunyai waktu barang sejenak, mari kita mengadakan retret kecil setiap hari dengan membaca Injil Lukas bab 12, pengajaran Yesus tentang harta surgawi, harta hidup kekal. Injil hari ini berbicara tentang harta yang berharga di akhirat dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Saudara-saudariku, sebagai orang beriman, saya, Anda, kita percaya bahwa kita memiliki 2 jenis hidup. Hidup di dunia ini dan juga kelak hidup di akhirat. Hidup di dunia ini tergantung pada harta. Jelas, kita harus memiliki makanan, minuman, rumah yang kita sebut sebagai harta supaya kita hidup. Bagaimana dengan hidup di akhirat? Hidup di akhirat itu juga tergantung pada harta. Mungkin Anda bertanya, kok sama dua-duanya, Romo? Memang dua-duanya sama. Hanya bedanya adalah harta di akhirat adalah harta duniawi yang kita gunakan untuk kepentingan banyak orang. Dan itu tidak lain adalah perbuatan baik. Perbuatan baik kita itu menjadi harta di akhirat. Harta duniawi kita yang kita berikan kepada orang lain, itulah harta yang sebenarnya. Maka menarik ketika saya berkomunikasi dengan seorang yang sudah sepuh, kemudian dia berpesan kepada anak-anaknya demikian. Kalau nanti saya meninggal, jangan memasukkan ke dalam peti saya barang kesukaan saya. Tetapi kalau kamu ingin memasukkan barang yang dulu saya suka ke dalam peti mati saya, masukkan barang-barang yang pernah kamu lihat, saya berikan kepada orang lain. Kalau kamu melihat kemudian saya berdoa dengan rosario dan saya berdoa untuk orang lain, masukkan rosario itu ke dalam peti saya. Karena itulah sebetulnya harta saya yang saya bawa ke surga, yaitu perbuatan baik yang terwakili dalam doa dan benda-benda yang pernah saya berikan kepada orang lain. Menarik betapa sangat sederhana tetapi menyentuh kisah pesan orang tua yang memberi pesan kepada anak-anaknya ketika dia nanti meninggal. Kiranya inspirasi itu sangat diinspirasi oleh Injil hari ini. Ketika ada seorang berkata kepada Yesus dari Injil Lukas bab 12 ayat 13, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Yesus berkata, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Lalu Yesus mengumpamakan suatu perumpamaan. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan. Ada seorang yang berusaha mati-matian mengumpulkan harta,
sehingga akhirnya memang hartanya bergudang-gudang dan kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, pada jiwanya sendiri, "Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi kata Yesus dalam firman Allah berkata kepada orang bodoh itu, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah semuanya itu nanti?" Maka mari kita melihat kembali harta kita yang sesungguhnya. Harta kita yang sesungguhnya memang tergantung pada apa yang kita miliki sekarang, entah sedikit, entah banyak. Namun itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk akhirat nanti. Maka marilah kita sungguh-sungguh mengenal kembali seluruh usaha kita, walaupun kecil, janganlah disia-siakan. Walaupun pendapatan Anda sangat sederhana, jangan sia-siakan. Walaupun rumah Anda sangat sederhana, jangan sia-siakan. Ketika Anda berbuat baik dengan rumah Anda, ketika Anda berbuat baik dengan penghasilan Anda yang sedikit, di surga itu menjadi harta yang sangat berharga seperti emas dan permata. Tuhan memberkati.